Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar dari kelompok kami, yaitu dengan judul keuntungan atau profit yang diperoleh dari biaya marketing, biaya administrasi, serta biaya penelitian dan pengembangan startup. Dengan anggota Anissa Fauzia, Chania Salsabila, Fitriana Jaya Saputra, Gianini Angelo, dan Nurhaliza Monica Valencia. Oke, mulai. Oke, masuk ke latar belakang, startup adalah sebuah perusahaan yang baru saja dibangun atau sebagian perusahaan bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia internet. Di Indonesia sendiri, perkembangan dunia internet sedang pesat-pesatnya sehingga bisnis startup semakin banyak bermunculan. Maraknya pertumbuhan startup di Indonesia diikuti oleh pertumbuhan internet dari tahun ke tahun. Penggunaan aspek teknologi dan digitalisasi turut mengintervensi dan mengubah paradigma bisnis model konvensional. Kehadiran startup yang menyandang status unicorn hingga Dekakom turut meramaikan suasana ekosistem digital di Indonesia. Next. Rumusan masalah itu yang pertama ada variabel apa saja yang digunakan untuk pada acuan data pengamatan. Dua, bagaimana cara perhitungan yang digunakan dalam nilai statistik deskriptif pada setiap variabel. Ketiga, apa saja yang termasuk variabel independen dan dependen. Ketiga, bagaimana hasil analisis korelasi yang diperoleh. Kelima, bagaimana pemodelan regresi nilai berganda. Keenam, bagaimana prediksi variabel yang diperoleh pada periode kedepannya. Next. Oke, tujuannya yang pertama adalah mengetahui statistika deskriptif, mengetahui hubungan korelasi, mengetahui model regresi linear berganda. Next. Hasil analisis data. Next. Berikut adalah statistika deskripsi profit dan keuntungan. Dan ketiga, variabel prediktor. Hasil ini diperoleh dari perhitungan Excel. Ini juga diperoleh dari perhitungan Excel antara hubungan Y, X1, X2, X3. Dan ini adalah grafik Y, X1, X2, dan X3. Dan ini adalah analisis korelasi antara Y dengan X lainnya. Next. Ini hasil uji korelasi antara profit dan keuntungan ketiga variabel prediktor berserta nilai korelasi dan p-value-nya. Berikut ini adalah perhitungan Excel yang kami lakukan. Adapun model regresi melalui pendekatan matriks, diperoleh model regresi matriks ini sendiri dengan persamaan linear berganda, diperoleh beta 0 dan beta 1, beta 2, beta 3 sebagai berikut. Dari hasil yang didapat pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari masing-masing beta, sehingga dapat diturunkan menjadi model regresi dengan Y, persamaan Y. Artinya setiap pertambahan satu-satunya biaya penelitian dan pengembangan mengakibatkan nilai profit dan keuntungan akan turun sebesar 0,0454 dengan syarat biaya administrasi dan marketing kontan dan turun sebesar 0,040 jika ditambah satu-satunya biaya administrasi dengan syarat biaya penelitian dan pengembangan serta biaya marketing konstan. Kemudian, regresi linear berganda. Perhitungan ini kami peroleh dari perhitungan Excel dengan multiple R 0,80 nilai korelasi X1, X2, X3 dengan Y termasuk kuat dan R square-nya 0,6062, nilai koefisien estimasi 0,62 atau 60,62%. Dari signifikan ini kita bisa melihat 4,54 menyatakan nilai signifikannya lebih besar dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang tidak signifikan antara X1, X2, X3 dengan Y. Oke, kita udah masuk ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, dari pengambilan data ini kita mendapatkan 4 variabel, yaitu 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Dan dari data tersebut juga diperoleh nilai statistik deskriptif, di mana setiap variabelnya memiliki nilai-nilai sendiri, dan jika rentang antara nilai maksimum dan minimum data semakin jauh, akan menyebabkan nilai keragaman datanya semakin besar. Next, Lin.
Dari data tersebut, kita juga memperoleh hubungan linear yang signifikan antara variabel Y dengan variabel yang lainnya. Dari data tersebut diperoleh model regresi di mana bertambahnya satuan-satuan pada variabel Y akan mempengaruhi variabel prediktor yang lainnya. Next slide. Ini daftar pusakanya atau sumber referensi. Untuk deskripsi pembagian kerja kelompok sendiri, kita udah sangat bagus, merata bagi tugasnya, sangat komunikatif, sehingga meminimalisir miscommunication. Namun ada sedikit keluhan dikarenakan sulit untuk menentukan jadwal atau schedule diskusi yang disebabkan oleh kesibukan kami masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.